Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yohanes Fernandusno, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore. Di sini saya mau menjelaskan mengenai isi buku yang telah saya baca dan telah saya review dengan judul buku di sini yaitu Teknologi dan Privasi di Era Informasi. Di tengah revolusi informasi dan baru mulai memahami implikasinya, semakin mungkin untuk membuat kolase elektronik itu mencangkup sebagian besar kehidupan seseorang. Kehidupan yang direkam dalam rekaman digital orang yang tersusun dalam jaringan komputer kolektif dunia. Kami saat ini menghadapi munculnya apa yang saya sebut sebagai digital berkas. Berkas adalah kumpulan data rinci tentang seseorang. Berkas digunakan di pengadilan Eropa untuk mengumpulkan informasi. Masalah berkas digital di masa lalu, komunitas adalah kecil dan intim. Informasi pribadi disimpan dalam memori teman, keluarga, dan tetangga, dan disebarkan melalui gosip dan mendongeng saat mendongeng. Saat ini, cara dominan penyebaran informasi tidak melalui gosip lidah tetapi melalui bahasa listrik, di mana informasi berdenyut-denyut secara masif, sistem pencatatan, dan database. Sisi baiknya, perkembangan ini berarti bahwa individu dapat lebih mudah melepaskan diri dari pandangan ingin tahu masyarakat, membebaskan diri dari norma-norma sosial yang menghambat individualitas dan kreativitas. Sisi norma sosial yang menghambat individualitas dan kreativitas. Sisi negatifnya, serangkaian rekaman yang terus berkembang dibuat tentang hampir setiap aspek seseorang kehidupan, karena bisnis dan pemerintah semakin berbagi pribadi informasi. File digital tentang hampir setiap individu sedang dirakit. Ini menimbulkan kekhawatiran serius. Informasi dikumpulkan tentang kami telah menjadi sangat luas dan digunakan dengan cara seperti itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Padahal kita tahu sedikit tentang bagaimana pribadi kita, informasi sedang digunakan dan kami tidak memiliki kekuatan untuk berbuat banyak tentangnya. Dalam sejarah database sektor swasta, meskipun pemerintah memainkan peran integral dalam pengembangan dosis masif informasi pribadi, terutama sejak awal, Business segera mulai memainkan peran yang lebih besar. Sementara kisah sektor publik menyangkut pencarian efisiensi pengaturan, kisah sektor swasta melibatkan uang dan pemasaran. Jauh sebelum kebangkitan kampanye periklanan nasional dan hubungan pribadi antara pedagang dan pelanggan. Pedagang lokal tinggal di sebelah pelanggan mereka dan belajar tentang kehidupan mereka dari keberadaan mereka bersama di masyarakat. Kemantan tenda besar pemasaran dilakukan secara lokal oleh penjual keledai di jalan atau penjaga toko di sudut. Pemasaran massal yang dimulai pada 9 abad ke-7 dan berkembang di abad ke-20 mengubah sifat penjualan dari persuasi pribadi hingga kampanye periklanan skala besar yang dirancang untuk konsumen Amerika yang tak berwajah. Informasi dunia maya dan pribadi, cyberspace adalah perbatasan baru untuk mengumpulkan informasi pribadi dan kekuatannya hanya mulai dieksploitasi. Internet dengan cepat menjadi pusat pasar informasi pribadi karena telah membuat penjelajahan dan pembelian data jauh lebih mudah. Kafka dan Orwell, metafora yang paling banyak dibahas dalam wacana privasi informasi adalah penggambaran George Orwell dari Big Brother pada tahun 1984. Penggunaan Big Brother metafor untuk memahami basis data memahami basis data privasi problem tidak mengejutkan. Big Brother telah lama menjadi metafora pilihan untuk mengkarakterisasi masalah privasi dan itu telah sering dipanggil ketika membahas taktik pencarian
polisi, penyadapan dan pengawasan video, dan pengujian obat. Tidak mengherankan maka bahwa wacana yang sedang berkembang namun berkenaan dengan basis data komputer Big Brother adalah incomplete sebagai cara untuk memahami masalahnya. Meskipun metafora Big Brother tentu menggambarkan aspek masalah tertentu, itu Nick mempelajari banyak dimensi penting. Pengawasan ini jauh dari ketidakmasulan untuk cara kita membuat konsep masalah memiliki konsekuensi penting untuk hukum dan kebijakan. Memahami masalah privasi basis data dalam hal metafora Kafka menggambarkan bahwa masalah dengan basis data menyangkut penggunaan informasi, bukan hanya merahasiakannya. Secara tradisional, masalah privasi telah dipahami sebagai invasi ke dunia tersembunyi seseorang. Privasi adalah tantangan penyembunyian, dan itu diserang dengan menonton dan dengan mengungkapkan publik informasi rahasia. Saya merujuk pada pemahaman privasi ini sebagai paradigma kerahasiaan. Paradigma ini sangat tertanam dalam wacana privasi kami bahwa privasi sering dikirim secara visual oleh mata keliling. Lubang kunci terbuka atau seseorang yang mengintip dari tirai Venesia. Revolusi digital telah memungkinkan informasi agar mudah dikumpulkan dan dikombinasikan. Bahkan informasi yang diangkal atau tidak lengkap dapat cukup berguna dalam memperoleh lebih banyak data tentang individu. Informasi melahas informasi. Misalnya, meskipun SSN seseorang tidak dalam dan dari dirinya sendiri mengungkapkan banyak tentang seseorang individu, ia menyediakan akses ke informasi keuangan seseorang, catatan pendidikan, catatan medis, dan seluruh host informasi lainnya. Sebagai profesor hukum, Julia Chen mencatat komprehensif pengumpulan data tentang seseorang jauh lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Saya merujuk pada fenomena ini sebagai efek agregasi, mirip dengan lukisan seurat, dan di mana banyak titik disandingkan bersama-sama membentuk gambar bit informasi ketika dikumpulkan melukis potret. Dalam era informasi, data pribadi sedang digabungkan untuk membuat biografi digital tentang kami. Informasi membuat biografi digital tentang kami. Informasi yang tampaknya tidak berbahaya kadang-kadang dapat menjadi tautan yang hilang. Detail penting dalam rapi biok digital seseorang atau kunci yang diperlukan untuk membuka kunci toko-toko lain dari macion info pribadi. Tetapi mengapa kita harus khawatir tentang biografi yang mencakup perincian tentang jenis sabun apa yang dibeli seseorang? Apakah dia lebih suka Pepsi ke Coca-Cola, atau apakah dia suka berbelanja di masjid daripada Kmart? Sebagai sarjana hukum, Stan Karas menunjukkan produk. Mungkin itu saja dari pembuatan video ini. Apabila ada kekurangan dan ada kesalahan, mohon dimaklumi. Dan bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa di like, terus di share, dan jangan lupa di subscribe akun YouTube dari dosen kami, Bapak Lazarus. Dan mungkin itu saja dari pembuatan video ini.
Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.